Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue, Gus Betih, dalam rubrik Politik Embongan. Dinamikanya terus bergulir, ya. Coba lu review tajuknya apa, gue juga lupa. Tapi yang selalu rutin mengikuti analisa-analisa politik lewat Politik Embongan ini kalian tahu, ya. Kalau yang tidak selalu mengikuti memang yang nggak tahu. Silakan cari, cuman aku juga lupa tajuknya apa. Aku kan sudah memberikan sebuah playlist lah, ya. Kalau kita berbicara tentang pemenangan, namanya suara, bagaimana cara meraih suara dari Jawa Timur ini, ya. Ya. Jadi perlu diperhatikan pertama dia yang harus dimenangkan itu suara dari umat Islam. Ya, suara Islam gitulah gampangannya, ya. Kemudian Jawa. Islam Jawa. Ya, jadi secara kita ngomong gini jangan terus nanti identitas opo, ya, semua punya identitas gitu loh. Jangan kalau Islam terus di framing identitas. Memangnya lainnya nggak punya identitas gitu loh. Gue kadang-kadang yang tukang buat framing ini juga nggak benar pemikirannya, ya. Jadi kita belak-belakan aja diskusinya, ya. Itu harus mampu mencuri hati, ya, untuk mendapatkan suara dari Islam. Bicara Islam, bicara keduanya Jawa, ya. Meskipun orang Jawa belum tentu loh. Orang Jawa itu milih orang Jawa juga belum tentu sebetulnya. Makanya gue bantah itu analisanya. Siapa? Pernah jadi wapres kita itu, ya. Yusuf Kala. Enggak. Harus dimenangkan Jawa. Itu bukan berarti Jawa memilih Jawa juga. Enggak mesti juga sebetulnya, ya. Oke, apa tadi? Islam, Jawa, NU. Ini kriteria-kriterianya itu ini, ya. Kalau kita bikin strateginya, ya, kita mau mendapatkan suara dari lumbung suara Jawa Timur, maka harus diperhatikan indikatornya ini, mencuri hati dari mereka, ya. Islam, Jawa, NU, karena NU itu kan basic lahirnya kan di Jawa Timur di sini. Kalau Muhammadiyah kan Yogyakarta nanti, ya. Itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Terus gue kan sudah bilang dan gue bikin kriteria. Kalau berbicara begitu untuk Jawa Timur, maka ada berapa? Coba Mahfud MD, Kofifa, Yeni Wahid, baru yang terakhir ini si Imin. Analisa gue kemarin itu silakan lu lihat di kajian kita yang 2 atau 3 hari yang lalu. Gue sudah bikin sketnya itu. Imin itu paling buncit, paling bawah. Paling buncit, ya. Jadi kalau kita bikin kemarin ring itu, ya. Nanti itu paling bawah itu, ya. Imin, naik lagi itu Mahfud, baru nanti 2 di atas ini Betty, dia beda-beda tipis. Antara Khofifah, dia unggul karena dia masih pegang kekuasaan, masih gubernur aktif kan, ya. Tapi dia bukan darah, ya. Kan di Jawa ini yang namanya feodalisme itu masih ada. Feodalisme itu berbicara tentang sosok yang dikultuskan. Itu yang dia tidak punya, ya. Tapi dia punya keunggulan di kekuasaan, dia masih gubernur aktif. Artinya ya namanya masih gubernur, segala lini kan bisa dia manfaatkan. Hal itu sudah nggak aneh lagi, gitu, ya. Tuh ada sosok lagi, Yeni Wahid. Memang dia tidak punya kuasa, dia bukan wali kota, dia bukan bupati, dia bukan gubernur, dia bukan apa-apa. Tapi dia punya keunggulan, yaitu di darah. Dia, ya, darah pesantrennya lebih kuat. Darah NU-nya kalau kita hitung, kalau bapaknya aja cucu, berarti ini kan cicit.
secara genetika kan cicit. Nah, makanya aku mau posisikan, meskipun ada yang bilang kemarin sebetulnya enggak juga ya. Aku lebih condong mendukung Yeni, enggak. Aku itu berusaha netral semaksimal mungkin, tapi kalau meskipun dikatakan nggak netral ya nggak ada masalah. Karena perspektif kita ini analisa ya, analisa politik sebagai pengetahuan bukan pragmatis ya. Jadi begitu ya ringnya ya, yang di atas itu bisa Kofifa, bisa Yeni, ini Betty, beda-beda. Tapi kalau yang bawah itu sudah jelas, aku bikin ring Mahfud MD, Imin. Lah Paloh ngambil Imin. Jadi jangan elu pikir si Anies itu independen. Enggak, dia ada dalam kontrol, yang pegang remote itu Paloh. Karena dia yang punya kendaraan. Ini sudah bukan rahasia umum lagi. Ya, ini sudah menjadi knowledge publik, pengetahuan umum kalau kita melek politik. Remote-nya itu ada di Paloh. Dengan siapa dia mau berpasangan? Berani Anies membangkang terhadap Paloh. Semua maunya dia pilih, nggak bisa. Itulah yang gue bilang, seharusnya dibuka jalur independen supaya juragan-juragan partai ini tidak begitu dikdaya. Sekarang kan juragan-juragan partai apapun partainya kan dikdaya, seolah-olah kita ini hanya numpang di republik ini, mereka yang punya. Mau dihitamkan, mau diputihkan, mau dikuningkan, mau dihijaukan. Apalagi ditambah electoral threshold 20%, wes acur. Ya, menjadi dikdaya partai-partai itu. Seharusnya dibuka jalur independen sehingga tidak dikdaya. Sehingga ketika ada orang mau menjadi capres atau capres itu tidak harus lewat jalur politik. Ya, yang namanya partai. Tapi bisa jalur lain yang namanya jalur independen. Ya. Kemarin itu ada yang nulis teman gue di Facebook itu, dan gue sangat setuju ya. Karena apa? Ujung-ujungnya tetap aja menjadi pilihan. Meskipun dia mau dipasangkan kepada siapa saja, tetap saja dia pilihan. Itu yang kita nggak sadar. Karena kita tidak bisa menghadirkan yang lain untuk kita pilih. Tidak bisa. Jadi ibarat menu, kita hanya boleh memakan menu-menu yang sudah disediakan oleh parpol-parpol itu. Rawon, gulai, sate, ya sudah. Kita pingin rendang, nggak ada di situ. Nggak bisa kita hadirkan rendang, nggak bisa. Kecuali ada jalur independen. Ya, jadi kita memakan makanan yang sudah disediakan oleh parpol-parpol itu. Kita tidak boleh menghadirkan menu lain sebagai makanan yang kita suka. Misalkan gue suka nasi padang, terus gue bawa, nggak bisa. Makanya ketika kemarin si Anies dipasangkan sama Imin dan menjadi viral didiskusikan, kita nggak sadar ujung-ujungnya tetap saja kan menjadi pilihan. Jadi lu suka, lu kagak mau, lu kagak suka, tetap saja itu menjadi bagian dari yang harus dipilih. Kita tidak punya pilihan lain. Paham? Ya, jadi begitu. Cuma kalau dibuka jalur independen ya, biar pertarungannya itu fair. Kalau selama ini enggak, ya. Kita itu ada di bawah kekuasaan pemilik-pemilik parpol atau ketua-ketua partai. Ya bukan Paloh saja sih, pengamatan gue ya, siapa yang partainya berjaya ya dia yang. Jadi kita ini dianggap nunut gitu loh. Padahal ini kan diwariskan untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia. Ya, itulah salah satu kelemahan demokrasi, karena demokrasi itu bikinan manusia, dari kerangka berpikir manusia, jadi pasti aja ada kelemahannya. Lah untuk menutupi kelemahan itu buka jalur independen. Nanti bisa masuk nama-nama lain yang tidak harus diusung oleh parpol. Sebagai contoh misalkan Gatot Nurmantio itu kan anak bangsa yang juga perlu kita apresiasi ya, karena dia punya kapasitas ya, dan juga dulu pernah otoritas sebagai pangap ya, jadi ada kapasitas, ada otoritas. Tapi karena nggak ada yang lirik ya menenguai ya. Nah, sekarang akhirnya kita tahu ya, si Anies dipasangkan sama si Imin.
Gue nggak tahu apa dalam benak Paloh. Mungkin dia ingin merebut Jawa Timur. Gue sudah bikin ring seperti tadi yang gue sebut. Ya, Imin itu ada di ranking buncit terbawah dari 4 nama yang gue sebut tadi. Dan sekarang terbukti. Apa? NU menutup diri. Gitu nggak analisanya? NU menutup diri. Ada beberapa video gue lihat. Jadi NU nggak mau dibawa-bawa. Ya. Jadi harapan kalau sudah Imin, karena Imin PKB, terus suara NU bisa digunakan untuk diraih sebagai modal kemenangan capres dan cawapresnya. Oh, nggak bisa. Dia belum sempat yang pernyataannya langsung dari ketua NU-nya ya. Si siapa itu? Itu kan Kang Masnya Menteri Agama itu ya, Masnya si Yakul itu, ya. Gue belum sempat karena ya waktu gue terbatas. Yang gue sempat lihat, gue tonton, gue pelajari itu yang dari bukan dari ketua umumnya ya, tapi termasuk ring satunya NU ya. NU enggak mau dibawa-bawa. NU ya kalau bahasa gue NU menutup diri, tidak mau dibawa-bawa. Artinya harapan yang tadi gue bilang di awal, Islam, Jawa, NU itu nggak terpenuhi. Paloh salah bidik. Artinya apa? Muhaimin itu tidak mengakar di NU. Gitu loh. Nggak mengakar dia. Belum lagi ada luka hati ya. Karena Gus Dur ini bagaimanapun sosok yang monumental. Dia yang punya partai itu karena dia yang bikin partai itu. Kenapa lanjutnya kok terjadi yang kita bilang kemarin, pengkhianatan seperti itu. Meskipun dia kalau dibilang pengkhianat ya nggak mau. Sama dengan koruptor itu sudah jelas-jelas gaglak, ngemplok, makan uang rakyat, ya dia tetap aja nggak mau disebut koruptor. Itu ya sudah biasa memang begitu. Ya, satu set analisa gua di samping yang kemarin juga tentang Golkar, analisanya tembus juga, alhamdulillah ini tembus juga. Ya, kita kan sudah prediksi Golkar kan, ya. Dan kita tunggu apa hasilnya dari sidang kehormatan mereka, ya. Kalau ternyata dianulir apa yang langkah diambil oleh si Erlangga, kempes lagi itu Prabowo koalisinya. Makanya ini apakah akan ada koalisi baru ya? Gue harapkan sih ada supaya lebih leluasa kita, banyak pilihan gitu ya. Kemarin kan aku sarankan sih Demokrat ya, sudah jangan terlalu nangis bombay, yang sudah bangkit, move on, cepat, galang. Ya, yang sudah ya sudah, mau diapain lagi gitu. Justru katanya kan bersyukur ya, justru dikhianatinya sekarang, kalau last minute jadi kacau. Oke, kembali lagi ke NU. Tapi juga kita harus tahu sikap NU itu ya, yang tidak mau langsung pragmatis masuk ke dalam politik, apakah itu sifat karakter NU yang asli yang kemarin dikatakan itu kembali ke, ya kalau istilah militernya kembali ke barak gitulah. Apakah itu memang original dari keputusan pemuka-pemuka NU sekarang? Memasang jarak dari politik praktis. Jadi membiarkan umatnya itu cair, ada di mana saja silahkan. Jadi tidak dikomando harus ke Muhaimin gitu. Atau ke sosok yang lain gitu. Itu original memang begitu keputusannya apa tidak? Ya enggak tahu kita. Karena apa? Ada satu sosok yang itu juga sebetulnya kalau gue bilang karbitan, dia tidak punya historikal. Ya. Tidak seperti Yeni ya, nanti dibilang gue dukung Yeni lagi. Orang gue kagak kenal siapa itu Yeni kok. Ngapain gue dukung-dukung? Gue menyampaikan apa yang harus gue sampaikan berdasarkan analisa gue gitu loh. Di sini gue itu voter bukan supporter. Kalau supporter itu dukung. Jeleknya supporter itu yang didukung mesti baiknya aja yang diomongin. Ya.
Yang tidak didukung jeleknya aja yang diomongin, itu nggak rasional. Nah, gue tidak begitu, gue voter, pemilih. Akhirnya gue akan memilih mana yang jeleknya itu, yang daya rusaknya terhadap negeri ini paling sedikit. Itu yang gue pilih. Ya, jadi bukan gue mendukung Yeni Wahid, bukan. Ya, kalau Yeni Wahid itu mengakar, satu sosok ini tidak mengakar, dia seperti karbitan gitu loh. Di karbit, tahu karbit ya? Kalau kita ingin buah kita cepat masak dalam waktu yang ya di karbit. Jadi ini karbitan. Cuman dia cukup dekat kalau gue lihat. Siapa dia? Satu sosok yang bisa kita kenal masih positif, masih aktif, yaitu Erick Thohir. Ya, kalau di sini ya di jalan-jalan itu mukanya itu kan sudah dipasang-pasang di pinggir jalan itu. Ya, Erick Thohir. Entah pakai pakaian banser, entah apa, sudah di NU kan, nah, gampangannya gitulah. Erick Thohir itu sudah di NU kan, makanya aku bilang ini karbitan, karena dia tidak punya historikal, ya, hanya dicangkokkan kemudian akrab dan sudah di NU kan gitu. Seandainya yang dipilih oleh si Paloh itu Erick Thohir, apakah NU tetap akan bersikap sebagaimana NU bersikap terhadap Muhaimin? Ini kan menjadi sebuah tanda tanya untuk kita pecahkan bersama, gitu ya. Karena kita tahu, ya, NU menutup pintu, ya. Jadi di sini Surya Paloh satu langkah keliru melakukan analisa. Siapa sebetulnya yang harus digandeng kalau berbicara Jawa Timur, yang notabene Islam, notabene Jawa, notabene NU, gitu ya. Dia sudah terlanjur. Itu kan sudah resmi, sudah dideklarasikan kan, walaupun belum didaftarkan ke KPU kan, belum buka kan KPU. Tapi setelah deklarasi kan sudah resmi itu, ya. Dan juga nggak tahu apa kenapanya PKS nggak hadir. Dalam deklarasi itu kan nggak hadir PKS. Dan gregetnya sepertinya kurang gitu, magnetnya kurang gitu lah ya. Dan kemeriahan itu cuma ada di antara mereka saja gitu loh. Tidak ada sambutan yang itu euforia semua masyarakat Jawa Timur mendukung, itu enggak ada. Ya sebatas di dalam hotel itu aja kan gitu. Jadi terus gimana? Kalau misalkan Surya Paloh tersadarkan, wah salah pasang gue ini. Ya nggak apa-apa, dia bisa bongkar lagi itu. Orang belum didaftarkan ke KPU kok. Bisa lagi dia bongkar lagi pasangan itu. Karena dia punya otoritas memang. Dia kan ketua partai. Itulah yang gue bilang, makanya supaya juragan-juragan partai itu tidak begitu powerful terhadap perjalanan tata kelola negara kita ini, harus ada dibuka jalur independen gitu loh. Gitu, jadi ada penyeimbang. Kalau sekarang nggak ada, ya. Surya Paloh tuh misalkan dia tersadar, oh ternyata NU nutup pintu, gue ganti, dah bisa, kan belum didaftar ke KPU. Nanti akan ada lagi, kalau dulu kan si Mahfud kan terlanjur bikin baju, ya, ternyata di last minute tersingkirkan, sudah terlanjur pesan baju di tukang jahit kan gitu dulu, ceritanya. Ternyata yang ditarik itu adalah yang dulu masih menjadi ketuamu ya, atau anggotamu ya, siapa itu? Amin Ma'ruf. Ya, apakah ini akan terulang lagi gitu ya? Sudah digadang-gadang, sudah dibawa ke sana sini, ya, ternyata seperti itu ya. Makanya kalau orang Jawa bilang ulo sawa duduk serabi, kadung digawa ora dirabi. Oke, sampai ini Momoy ini dia mulai lincah sekarang, semuanya mau di garuk-garuknya. Sini Moy. Oke, itu dulu ya. Aku harus mengantarkan bidadariku sekolah ya. Bukan mampir ngombe, kadang-kadang salah omong, kemarin salah omong. Politik embongan kita sampai di sini dulu, dan kita tahu ternyata NU tidak membuka pintu untuk
si Imin ya. Ya nggak tahu nanti misalkan Surya Paloh tersadarkan dia mau pasang lagi itu hak dia. Siapa mau menganulir ya. Oke, sampai di sini dulu. Matur nuwun. Terima kasih, sampai ketemu lagi di mampir ngombe berikutnya. Matur nuwun.